Oke, selamat datang kembali di mata kuliah termodinamika dan kita masuk di video yang keempat nih tentang analisis energi pada sistem tertutup ya. Dan kita tahu sistem tertutup itu memperbolehkan adanya pertukaran energi tapi tidak memperbolehkan adanya pertukaran massa. Itu disebut sebagai sistem tertutup ya. Nah, sekarang kita lihat kontennya apa aja. Yang pertama kita belajar dulu nih tentang moving boundary work ya. Yaitu kerja batas bergerak ya. Nanti contohnya adalah kita menggunakan contoh piston silinder ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang kesetimbangan energi untuk sistem tertutup itu seperti apa. Lalu kita belajar calor spesifik atau specific heat ya. Ada dua, yaitu calor spesifik pada volume konstan dan calor spesifik pada tekanan konstan. Kemudian yang keempat kita belajar tentang energi internal, entalpi ya, energi internal U, entalpi H, dan calor spesifik pada gas ideal gitu. Nah, itu konten kita untuk di video yang kali ini. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang kerja batas bergerak ya. Nah, saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya yaitu moving boundary work. Ada boundary yang moving, kemudian dia juga melakukan usaha atau work ya. Nah, salah satu bentuk kerja mekanik yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah ekspansi dan kompresi dari gas pada sistem piston silinder ya. Jadi sistem yang ada di sebelah kanan ini adalah sistem piston silinder ya. Oke, silindernya di mana? Ya, ini adalah gambar dari penampang depan ya. Jadi bentuk dari piston ini sebenarnya bentuknya adalah silinder gitu. Oke, nah jadi gini, walaupun pada kenyataannya gerakan piston itu sangat cepat, analisanya itu biasanya dilakukan dengan pengukuran langsung ya. Jadi kalau cepat kan kita susah atau sulit ya untuk mendapatkan persamaannya atau kita mendapatkan atau kita mau dapetin satu persamaan dalam bentuk analitik gitu. Nah, namun dalam hal ini kita bisa menganalisa pergerakannya dengan proses kuasi-statik atau kuasi-equilibrium ya. Jadi kata kuncinya kuasi-equilibrium ini adalah gerakannya itu sangat-sangat lambat ya. Sehingga propertinya itu nggak saling berubah satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang sebelah kanan ini adalah proses keadaan satu ya atau state 1 ya. Mungkin saya bilang ini adalah state 1. Kemudian berubah ya keadaannya ke state 2 ya. Nah, prosesnya ini adalah proses ekspansi. Ya, kenapa ekspansi? Ya, karena ekspansi ini volumenya bertambah ya, V bertambah. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita dapat ini bahwa rumusnya adalah WB atau boundary work ya. Jadi ini adalah W-nya adalah work, B-nya adalah boundary work. Kemudian P-nya adalah tekanan, ya, V-nya volume, kemudian 1 dan 2-nya ini adalah state ya. Gitu. Nah, dapetin dari mana nih formula ini? Sekarang kita lihat ya. Kalau kita punya gas, kemudian kita lakukan atau kita berikan energi pada gas tersebut, maka dia akan mulai berekspansi. Ya, pada saat berekspansi, pistonnya akan melakukan gaya atau akan melakukan gaya. Gaya ini nanti yang akan dihubungkan dengan crankshaft namanya, membuat roda bisa bergerak ya, sesuatu bisa bergerak. Kemudian kalau silindernya punya luas penampang A ya, kemudian ada perubahan tinggi dari silindernya karena kan pada saat volumenya meningkat, maka ada konsekuensi di mana ada perbedaan tinggi dari silinder tersebut yang terisi oleh gas ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita mau mendapatkan formula yang ada di sebelah kiri ini ya, yaitu WB sama dengan integral 12 PdV. Nah, itu berasal dari mana sih? Nah, kalau saya hitung kerja dalam apa ya? Dalam bentuk yang kecil ya. Itu kan punya notasi delta W, ya kan? Kenapa delta W? Karena ini adalah inexact diferensial ya, inexact diferensial. Apa itu inexact diferensial? Silakan lihat di video-video sebelumnya bahwa kalau untuk W dan Q ya, kita nggak punya definisi dW dan dQ ya, tapi kita punya delta W dan juga delta Q ya. Nah, kalau kita lihat delta W-nya itu adalah F dikali dengan ds ya kan. ds-nya itu adalah perpindahan dari piston tersebut ya. F-nya adalah gaya. Seperti ya kita punya rumus kan W adalah F dikali S ya. Gitu. Kalau misalkan dia kecil, maka dou W sama dengan F dikali ds gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini F-nya
Kita tahu kan bahwa F itu adalah P dikali A, ya. Dan kalau kita substitusikan, maka do W-nya itu adalah P dikali A dikali ds, ya. Nah, A dikali ds itu kan sama dengan D volume, ya kan? Karena A-nya adalah luas penampang, di mana satuannya meter persegi, dikali dengan meter kan, yaitu ds-nya nih, perubahan tinggi dari silinder yang terisi dengan gas, ya. Nah, sekarang kita substitusikan, maka kita dapatkan delta W harusnya delta W itu P dikali dengan dV, ya kan? Nah, pada saat kita jumlahkan semua, maka ini adalah W sama dengan integral 1 2, ya. Kita jumlahkan semua, itu P dikali dengan dV, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan kalau ya supaya sama, ya saya kasih subscript B, ya. Itu adalah kerja oleh batas gitu, ya. Dan sekali lagi, ekspansi itu adalah volumenya bertambah, sementara kompresi itu volumenya berkurang, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, kerja batas bergerak, gimana sih cara untuk memecahkannya, ya. Jadi ekspresi WB itu adalah integral 1, 2 PdV, ya, itu kan dapat kita selesaikan secara matematis. Kalau kita punya relasi antara P dan V, ya. Jadi kita harus nyatakan tekanan sebagai fungsi dari volume, ya, karena ini kan sama aja dengan integral fx dx kan, fx dx, ya. Kalau saya punya ya seperti ini, ya. Ini misalkan Y, kemudian ini X-nya, kemudian saya punya kurva, dan kurvanya adalah Fx, ya. Maka pada saat saya melakukan integrasi, itu kan sama dengan luas daerah di bawah kurva, ya. Nah, tekanan sebagai fungsi volume, itu kan persamaan pada jalur proses pada diagram PV. Sama seperti saya punya sumbu X dan Y, kemudian saya buat kurva, dia kan Y sama dengan fungsi dari X, ya. Jadi kalau saya punya diagram PV seperti ini, di mana V-nya adalah sumbu X, kemudian P-nya adalah sumbu Y, maka saya punya jalur proses ini. Nah, jalur proses ini itu adalah fungsi dari volume, ya kan? Jadi kita dapatkan juga nih bahwa P itu adalah fungsi dari volume. Kalau kita punya grafik antara P dan V-nya, itu. Nah, kalau kita punya diagram ini dan kita hitung luas daerah di bawah kurvanya, ya, maka kita peroleh persamaan kerja batas bergerak, ya. Sama aja yang tadi, kita juga bisa dapatkan integral dari PdV yang adalah kerja pada batas bergerak, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya kurva tekanan sebagai fungsi volume, kemudian kita integrasikan dari volume 1 ke volume 2, ya, volume 1 kurang kelihatan, dari volume 1 ke volume 2, ya, itu sama dengan kita menghitung kerja pada batas bergerak, ya. Jadi luas daerah di bawah kurvanya adalah dA, dA-nya adalah P dV, ya. Ini dA-nya, A-nya beda ya dengan A yang di sini, ya. Kalau di sini A-nya adalah luas penampang, sementara A-nya di sini adalah luas daerah di bawah kurva gitu. Oke. Jadi itu, ya. Pada saat kita punya kurva antara P dan V, kita integrasikan, itu akan sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, ternyata pada saat kita hitung secara matematis, dia juga sama, ya, integral dari 1 2 P dV, ya, yang adalah kerja pada batas gitu. Jadi bahasanya gini, kerja pada batas itu bukan serta-merta integral 1 2 P dV, tapi kalau kita punya jalur proses yang kita punya fungsi tekanan dinyatakan sebagai volume, kemudian kita integrasikan, ya kita dapatkan luas daerah di bawah kurva yang sama dengan usahanya gitu, ya, sebagai kerjanya gitu, yaitu tadi WB tadi, ya. Dan supaya jelas, di sini WB-nya itu adalah integral dari V1 ke V2, ya. Kan di sini notasinya V1 V2, ya. Itu adalah P dikali dengan dV gitu. Oke. Nah, apa sih konsekuensinya kalau kita punya kurvanya nih? Nah, konsekuensinya ternyata kalau beda jalur, jadi bisa aja state-nya 1 dan 2 sama-sama, tapi beda jalurnya, beda caranya. Oleh lintasan A, lintasan B, dan lintasan C. Dan kalau kita hitung luas daerah di bawah kurvanya, maka kita lihat di sini bahwa usaha A itu akan lebih besar daripada usaha B, dan juga lebih besar daripada usaha dari C, ya. Di sini ada contohnya nih, WA-nya adalah 10 kJ, WB-nya 8, dan WC-nya itu adalah 5 kJ, ya. Jadi
Di sini saya tulis bahwa konsekuensi dari formulasi luas daerah di bawah kurva adalah besarnya tergantung pada lintasan dari keadaan 1 ke keadaan 2. Sehingga besar kerja batasnya juga tergantung pada lintasan tersebut. Oleh karena itu, kerja adalah fungsi lintasan, jadi tergantung dari lintasannya, bukan hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, kita bersyukur nih bahwa dia adalah kerja yang bergantung pada lintasan. Karena, bayangkan ini aja, kalau saya punya keadaan 1 ke keadaan 2, kemudian bukan fungsi lintasan, maka saya nggak akan dapatkan kerja netnya, ya kan? Karena ya sama-sama aja gitu loh, cuman dari keadaan 1 dan keadaan 2, ya nggak tergantung dari lintasannya. Tapi kita bersyukur nih, ternyata bergantung pada lintasan. Oleh karena itu, kalau proses A, nih proses A, itu kan prosesnya adalah V-nya berubah menjadi lebih besar, ini adalah ekspansi, kemudian yang B adalah kompresi, ya. Dalam secara fisiknya itu adalah pistonnya naik turun, ya. Maka kita dapatkan selisihnya, yaitu W netnya. Jadi kita dapatkan kerja bersihnya. Kerja bersih ini yang akan digunakan untuk menggerakkan roda dalam hal mesin, gitu kan. Nah, fungsi lintasan inilah yang bisa menjelaskan kerja net yang dilakukan oleh suatu piston bergerak. Nah, kerja net tersebut dihasilkan oleh selisih antara kerja yang dilakukan oleh sistem, work done by the system, yang adalah ekspansi, dan kerja yang dilakukan kepada sistem, ya, work done to the system, yaitu kompresi. Ya, nah selisihnya itu adalah kerja bersih, ya. Jadi sekarang tahu nih bahwa kalau dia adalah fungsi lintasan, maka ada konsekuensinya. Nilainya bergantung pada lintasan. Nah, pada saat kita selisihkan kompresi dan ekspansi, yang satu volumenya makin besar, yang satu lagi volumenya makin kecil, kita dapatkan W netnya yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sekarang kita mau pelajari nih kerja pada kerja batas bergerak nih pada proses yang kita kenal, ya. Yang pertama adalah proses isohorik, ya. Proses isohorik ini adalah volume konstan, ya. Kemudian isobarik adalah tekanan konstan, ya. Kemudian isotermal, ya. Nah, sekarang kita bahas untuk masing-masing kerjanya, ya. Dalam hal ini kita akan bahas kerja pada proses isohorik, yaitu volume konstan, ya. Kemudian pada proses isobarik itu adalah tekanan konstan. Kemudian pada proses isotermal, walaupun kita hanya bahas untuk gas ideal aja. Isotermal itu adalah temperaturnya, ya, temperatur konstan, ya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang volume konstan, ya. Untuk volume konstan coba kita gambarkan dulu kurvanya, ya. Kalau saya punya sumbu X dan Y, di mana X-nya adalah V, V-nya V besar deh. Kemudian P-nya adalah tekanan, ya. Nah, volume konstan itu gimana? Ya, kalau saya punya state 1 ke state 2 seperti ini, ya, maka dia mungkin naik, ya, mungkin juga turun nih, ya. Saya pakai dua simbol aja, ya. Naik atau turun gitu. Lalu kan volumenya sama, di mana V1-nya adalah V2 juga. Ya, maka konsekuensinya pada saat kita menghitung kerja pada batasnya, WB itu adalah integral P dV dari V1 ke V2, ya. Tapi kita lihat di sini nih, dV-nya ini akan bernilai 0. Kenapa? Karena V1 sama dengan V2. Oleh karena itu, kalau P-nya berapapun nilai P-nya nih, ya, P-nya dari P1 ke P2, ya, kemudian P-nya juga punya nilai positif, ya. Tapi kalau nggak ada perubahan volume, maka nilainya adalah 0. Ya, sama halnya dengan usaha, ya. Usaha itu kan gaya kali perpindahan. Nah, kalau perpindahannya sendiri bernilai 0, maka berapapun gayanya, ya, usahanya 0 gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya kerja pada proses isobarik, ya. Nah, untuk isobarik, kita gambarin dulu nih grafiknya supaya kita bisa dapetin gambaran besarnya, ya. Ini adalah volume, ini kemudian tekanan, kemudian berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2, ya. Kita gambarkan, kan kurvanya seperti ini. Kenapa? Karena tekanannya konstan, ya. Misalkan tekanannya itu adalah let's say P0, ya. Kemudian ini adalah V1, ini adalah V2, ya. So, kita tulis dulu nih formulanya, ya.
itu adalah dari V1 ke V2, state 1 ke state 2, dikali dengan P kali dV. Ya. Nah, P-nya kan P0 ya, berarti kan kita punya integral V1 V2, P dikali dV ya. Bentar, P0 harusnya ya. P0 kali dV, dan dV-nya itu adalah jadi delta, ya kan? Karena ya V2 ke V1-nya dengan P-nya konstan ya. Pada saat P0-nya konstan, bisa keluar dari integrasi ya, kemudian ya kita dapatkan P0 dikali delta V ya, yaitu ya P0 dalam hal ini dari 1 ke 2, maka kita dapatkan V2 min V1 gitu ya. Kalau dia kebalikannya, misalkan gerakannya ke kiri ya, dari V2 ke V1 ya, maka kita dapatkan nilainya jadi negatif W-nya. Kenapa? Karena V1-nya kan lebih kecil daripada V2 gitu ya. Jadi tergantung lintasannya ya, tergantung juga arahnya. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tergantung dari nilai V-nya untuk kerja pada proses isobarik ya. Nah, sekarang kita lihat kerja pada proses isotermal. Tapi untuk gas ideal nih ya, maka kalau untuk gas ideal, maka kita coba dulu ingat-ingat persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal ya. Gas ideal. Ya, kita dapatkan PV itu adalah M kali R kali T ya. Nah, formulasi ini ada di video sebelum video ini ya. PV sama dengan M kali R kali T. Tapi kalau temperaturnya konstan, maka ya kita bisa hitung atau kita bisa tuliskan gini, M dikali R dikali dengan T0 ya, di mana T0 adalah ya proses ketika proses isotermal berlangsung, yaitu punya temperatur konstan ya. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, sekarang kita hitung nih kerja pada proses isotermal ya. Kita tulis dulu rumus intinya atau rumus dari formulasi dari kerja boundary-nya. Itu adalah WB sama dengan integral P dikali dV dari state 1 ke state 2 ya. Nah, sementara untuk gambarnya sendiri, gambar dari proses isotermal saya gambarin sebelah kanan ya. Itu dia punya ini V, ini P ya. Nah, kurvanya itu tidak lurus tapi ada agak melengkung ya, agak melengkung. Misalkan dia kompresi ya. Ini V1, ini V2, kemudian di sini ada P2, di sini ada P1 ya. Ini state 1, ini state 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih P-nya gimana. Nah, kalau kita mau turunkan, kita coba hitung P-nya. Kan kita goalnya adalah kita ingin P-nya ini, saya tulis di mana ya? P-nya ini kan sebagai fungsi dari V ya. So, coba kita turunkan ya. Maka konsekuensi dari gas ideal, P-nya itu adalah M kali R kali T0 dibagi dengan V. Betul kan? Oke, sekarang kita coba masukkan formulanya. Maka kita dapatkan sama dengan, ini saya agak ke kiri ya, biar space-nya banyak ya. Itu adalah integral dari 1, 2, M dikali R dikali T0 dibagi dengan V kali dengan dV. Ya. So, nah sekarang kita lihat nih. Kita tahu kan, kalau M, R dikali T0 kan dia semuanya konstan ya. Konstan. M-nya nggak berubah, R nggak berubah, tetapan gasnya, lalu T0 juga kan nggak berubah. Kita bisa keluarkan dong dari integrasi. Maka di sini adalah M kali R dikali T0 integral 1 per V dV. Ya, dari state 1 ke state 2. Integral 1 per V apa? Ya, ln dari V kan? Maka di sini M dikali R dikali T0 ln dari V, ya, ln dari V, V-nya dari V1 ke V2. Kemudian ya nilainya itu adalah M dikali R kali T0 dikalikan dengan ln ya. Dikalikan dengan ln dari V2 per V1 gitu. Karena batasnya dari V2 ke V1 ya, gitu. Oke. Keadaan akhir ke keadaan awal ya, V1 ke V2 ya. Nah, untuk batasnya tinggal lihat aja nih arahnya kemana ya. Nanti kalau arahnya kemana misalkan dari V1 ke V2 atau V2 ke V1 ya, kita bisa menghitung dari nilai dari ln-nya ya. Kalau di sini sih rasanya lebih tepat dari 1 ke 2 ya. Oke, mungkin saya harus koreksi dulu. Ini harusnya dari 1 ke 2. Ya, supaya nggak bingung ya. Jadi kan V2 min V1 karena V2-nya adalah keadaan akhir gitu. Oke. Nah, sekali lagi
Mungkin kita juga bisa ingat persamaan Boyle-Gay-Lussac di mana P1V1 itu kan sama dengan P2V2 kan pada gas ideal ya. Maka ya kan jadinya berbanding terbalik ya. P1 per P2 ini sama dengan V2 per V1. Jadi kita bisa substitusi nih yang ada di sebelah kanan ya. Kita bisa tulis dalam tekanan, yaitu M kali R kali T0 dikali dengan ln dari P1 per P2 gitu ya. Karena ya berbanding terbalik gitu ya. Nah ini semua adalah formulasi kerja pada batas bergerak untuk proses isohorik, isobarik, dan juga isothermal. Tapi pada gas ideal dulu ya. Kalau persamaan yang lain, maka kita harus gunakan persamaan yang lain juga ya. Misalkan menggunakan persamaan van der Waals atau persamaan yang lain yang bukan gas ideal. Yang penting kita bisa mendapatkan P sebagai fungsi dari volume ya. Pressure sebagai fungsi dari volume. Nah, sekarang kita belajar nih tentang kesetimbangan energi pada sistem tertutup ya. Simpelnya kesetimbangan energi itu adalah energi masuk kurangi dengan energi keluar. Kan secara umumnya gitu ya. Yang terjadi adalah selisihnya itu akan menjadi perubahan energi pada sistem tersebut. Ya, jadi sistem menerima energi masuk, menerima atau mengeluarkan energi ya. Ini energi out, ini energi in ya. Nah, selisihnya ini adalah delta E dari sistem. Gitu. Nah, kalau kita hitung dalam laju persatuan waktu dibagi dengan dt, maka energi masuknya kita kasih notasi dot di atas ya. Kemudian dE sistem dibagi dengan dt ya. Nah, di sini ini akan satuannya menjadi kilowatt atau watt, sementara yang di atas satuannya itu kilojoule atau joule ya. Oke. Nah, sementara dalam bentuk diferensial itu adalah delta E masuk kurangi delta E keluar sama dengan dE sistem. Nah, kenapa sih ada delta nih di sini? Karena energi masuk itu kan cuma 2. Kalau nggak Q, ya W. Keluar juga sama. Kalau nggak Q, ya W. Ya, Q dan W itu adalah inexact diferensial. Makanya ada simbol delta, bukan D gitu ya. Nah, perubahan energi internal pada suatu siklus, dia bernilai 0. Ya kan? Karena ya ini kan proses yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Kalau saya punya di sini V, di sini P ya. Maka ini state 1, ini state 2, misalkan dia ke sini, kemudian dia balik lagi ya. Maka di sini delta E sistemnya sebenarnya nggak berubah, bernilai 0 kan, karena ya perubahan nggak ada gitu loh, perubahan energi internalnya ya. Maka konsekuensinya kalau dia 0, maka ya kita dapatkan W net sama dengan Q net. W net-nya adalah out ya pada sistem karena dia melakukan kerja, dan Q net-nya itu masuk ya. Dalam kenyataannya Q net masuk ini berasal dari pembakaran. Ya kan? Karena kalau kita punya mesin, kita kasih bahan bakar, kita bakar ya kan? Pada saat kita bakar, gasnya berekspansi. Gasnya berekspansi menyebabkan adanya W net out ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Karena apa? Karena siklus dia. Jadi kita nggak punya suku ininya hilang ya. Suku delta E sistemnya juga hilang gitu. Nah, dengan perjanjian tanda nih, maka persamaan kesetimbangan energi untuk sistem tertutup adalah kalau dia bukan merupakan siklus, berarti Q net masuk dikurangi dengan W net keluar sama dengan delta E sistem. Ya, Q net masuk bernilai positif, W net keluar juga bernilai positif. Ya, tapi mereka diselisihkan. Karena apa? Ya, karena supaya kita mendapatkan selisihnya gitu kan, yang adalah delta E dari sistem. Ya, nah perubahan energi sistem itu biasanya disebut sebagai perubahan. Ini ada N, energi, ada G di sini ya. Typo, sorry, internal system atau delta U biasanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi persamaan kesetimbangan energi pada sistem tertutup itu adalah yang di sini ya. Q net masuk dikurangi dengan W net keluar sama dengan delta E sistem. Jika dia siklus, maka delta E sistemnya sama dengan 0. Jadi Q net masuk sama dengan W net keluar gitu. Oke. Nah, mari kita lihat belajar nih tentang kalor spesifik ya. Jadi kalor spesifik itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya punya satu balok es ya, misalkan ini zatnya zat ya es ya. Kemudian satu lagi saya pakai warna hijau yang ekstrim deh ya, misalkan metal ya, besi ya. Lalu masanya sama nih. Massa es sama dengan massa besi ya. Tapi kita tahu dari pengalaman kalau saya kasih kalor ya, maka perubahan suhunya kan berbeda ya. Es ini kalau saya kasih kalor, maka temperaturnya akan lebih cepat meningkat dibandingkan dengan besi
Ya, so dalam kehidupan sehari-hari nih kita tahu bahwa diperlukan jumlah energi yang berbeda untuk meningkatkan temperatur dari dua zat yang berbeda yang memiliki massa yang sama. Ya, contoh di sini adalah es dan besi. Nah, kalor spesifik itu didefinisikan sebagai sejumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan suatu unit massa dari suatu zat sebesar 1 derajat gitu. Ya. Jadi, energinya berapa banyak untuk menaikkan sejumlah massa, kemudian naiknya sebesar 1 derajat. Itu yang disebut dengan kalor spesifik, ya. Nah, kalor spesifik itu tergantung dari prosesnya. Ya, terdapat dua macam nih kalor spesifik, yaitu kalor spesifik pada volume konstan, CV, dan kalor spesifik pada tekanan konstan. Nah, secara fisis itu digambarkan dengan ilustrasi yang ada di sebelah kanan. Ya, yang di atas, ya ke atas kanan ya. Yang sebelah kiri ini adalah pada proses volume konstan, ya kan? Jadi volumenya dijaga konstan, kemudian kalau kita bakar atau kita kasih energi dari sistem tersebut, ya, dari lingkungan ke sistem maksudnya, kita kasih nih 3,12 kilojoule, ya. Kemudian untuk satu satuan massa, kemudian suhunya naik sebesar 1 derajat, ya. Nah, maka yang kita dapatkan adalah tekanan, kalor spesifik pada volume konstan. Volumenya dijaga konstan, kemudian kan tekanannya pasti berubah, ya kan? Kenapa? Karena begitu dikasih energi, maka molekul-molekulnya yang di dalam ini mulai dia bergerak, ingin menjauhkan diri satu dengan yang lain, kemudian mereka menumbuk dinding, maka konsekuensinya P-nya akan meningkat, ya. Tapi beda dengan yang kanan. Yang kanan itu adalah CP, ya, yaitu kalor spesifik pada tekanan konstan, ya. Ketika volumenya diperbolehkan untuk berubah, jadi bagian atasnya ini diperbolehkan untuk naik dan turun, ya. Maka tekanannya konstan, konsekuensinya masing-masing molekul ini akan berusaha menjauhkan diri dengan yang lain. Mereka bergerak mulai dari translasi, translasi, rotasi, kemudian vibrasi, kemudian ya volumenya berubah, tapi tekanannya konstan, ya. Maka kita dapatkan CV dan CP, ya. Nah, lalu formulanya apa nih? Ya, CV itu nanti ada kaitannya dengan energi internal, ya, energi internal, ya. Sementara CP ini akan ada kaitannya dengan energi internal, ya. Kemudian ada kaitannya dengan entalpi, ya kan? Kenapa ada kaitan dengan entalpi? Karena untuk energi internal adalah U, tapi buat CP karena ada perubahan dari volumenya, ya. Nanti kan kita peroleh bahwa entalpi itu adalah U ditambah P dikali V gitu ya, V kecil karena ini volume spesifik ya. Entalpinya entalpi spesifik dan U-nya U kecil. Jadi hanya kecil, U kecil, dan juga ada PV-nya ya. Jadi itu ya, nanti energi internal kaitannya dengan energi dalam, sementara kok gitu ya? Maksudnya jadi CV itu ada kaitannya dengan energi internal atau U, sementara CP nanti ada kaitannya dengan entalpi ya, yaitu U plus PV gitu. Oke, nah sekarang kita lihat nih energi internal, entalpi, dan kalor spesifik pada gas ideal ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang percobaan Joule pada tahun 1843 ya. Jadi percobaannya cukup menarik ya, di mana ada satu udara yang ada di bejana sebelah kiri ini ya. Dia berisi udara, tekanannya tinggi, atomnya sangat bergerak dengan dinamis, molekulnya juga. Kemudian ada lagi ruangan sebelah kanan, tapi dia vakum ya. Jadi ada udara, yang tadinya ada udara, kemudian diambil, kemudian tengahnya ada katupnya. Katupnya bisa dibuka ya. Lalu dua bejana ini ada di dalam air. Ya, ada di dalam bak air. Kemudian yang coba diukur temperaturnya ya. Jul ingin tahu nih, kalau saya buka katupnya, kemudian udaranya akan mulai bergerak dari kiri ke kanan, apa yang terjadi dengan temperatur dari airnya, ya, lingkungannya. Jadi water ini adalah lingkungan, ya. Kemudian ini adalah sistemnya, ya. Nah, ternyata di sini temperaturnya itu nggak berubah. Temperatur tidak berubah, ya. Kalau temperatur nggak berubah, maka tidak ada pertukaran kalor, ya kan? Jadi tidak ada pertukaran kalor, ya. Tidak ada pertukaran kalor, ya. Terus kita lihat juga nih, sebenarnya nggak ada usaha juga kan, berarti kan tidak ada perubahan work gitu loh, ya, atau tidak ada transfer work ya, tidak ada
transfer work. Jadi nggak ada pertukaran kalor, nggak ada transfer kalor, ya. Kemudian nggak ada juga transfer work, ya. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa pada gas ideal, ya, energi internalnya hanya merupakan fungsi dari temperatur. Ya, karena make sense kan? Pada saat ada udara di sini, kemudian dia mulai mengisi, free expansion namanya, kemudian nggak ada perubahan temperatur. Ya, maka energi internalnya cuman fungsi dari temperatur gitu. Nah, coba pikirin dulu pelan-pelan ya. Oke. Nah, pada saat dia merupakan fungsi dari temperatur, ya, implikasinya entalpinya juga hanya merupakan fungsi dari temperatur. Nah, coba kita turunkan ya pernyataan ini. Kan H itu adalah U plus PV, ya kan? Sementara untuk gas ideal, PV-nya itu adalah R dikali T, ya. Maka kita peroleh H itu adalah kan jadinya PV-nya saya coba substitusi ya. Maka H-nya adalah U plus R dikali T, gitu. Oke. Nah, kalau di sini U-nya kan kita tahu, U-nya adalah fungsi dari temperatur saja. Harusnya T besar, ya. Kemudian di sini ada T juga sebagai fungsi dari temperatur, maka implikasinya H-nya juga harus merupakan fungsi dari temperatur. Logis kan? U-nya fungsi temperatur, ditambah R dikali T, yang R-nya konstan, dan T-nya juga ya fungsi dari T, ya. Maka kita peroleh entalpinya juga merupakan fungsi dari temperatur. Ya. So, implikasinya gini. DU, ini saya tulis ulang ya, biar lebih jelas ya. DU itu adalah CV sebagai fungsi T juga dari DT, ya dikali dengan DT. Dan DH-nya saya hanya tulis ulang ya. CP dikali dengan T, sebagai fungsi T, DT-nya gitu. Oke. So, pada gas ideal, energi dalam, U, entalpi, H, kalor spesifik pada temperatur tertentu, CP dan CV, ya, itu punya nilai yang fix sepanjang temperaturnya sama, ya. Jadi hanya fungsi dari temperatur, terlepas pada volume dan tekanannya, ya kan? Coba lihat lagi nih di percobaan ini. Volumenya kan berubah, ya kan? Volume dari udaranya berubah, tekanannya juga berubah, ya. Kemudian temperaturnya nggak naik, maka kesimpulannya energi internalnya hanya merupakan fungsi dari temperatur. Fungsi dari temperatur, entalpinya juga sama dong, hanya fungsi dari temperatur juga, karena konsekuensi dari formulasi ini, di mana H sama dengan U plus PV, ya. Kemudian kita ubah menjadi H sama dengan U plus RT, U-nya sendiri adalah fungsi temperatur, R dan T-nya juga fungsi temperatur, R-nya konstan, T-nya juga T, fungsi dari temperatur, maka entalpinya juga fungsi dari temperatur, ya. Lalu kita peroleh DU sama dengan CV dt, ya, kalor spesifiknya juga merupakan fungsi dari temperatur gitu. Oke. Nah, ini tentang energi internal, entalpi dan kalor spesifik pada gas ideal, ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir nih, relasi kalor spesifik pada gas ideal, ya. Nah, kita mau dapetin relasi kalor spesifik ini, ya. Coba kita turunkan lagi ya. Jadi H itu adalah U plus PV, ya. Ini ada penjelasannya, ada di video sebelumnya. Kemudian pada gas ideal PV juga adalah PV itu adalah R kali T, maka kita dapatkan H-nya adalah U plus R dikali T, ya. Nah, dalam bentuk diferensial ya, kita peroleh DH sama dengan DU plus R-nya konstan dikali dengan DT, ya kan? Nah, sekarang coba kita bagi dengan DT nih. Kita peroleh DH per DT sama dengan DU per DT ditambah R. Udah ya, ditambah R ya. Karena DT per DT kan sama dengan 0 ya. Sorry, supaya lebih rapi ya. Ditambah dengan R. Oke. Nah, DH per DT, kan tadi kita lihat nih, DH per DT ya. Jadi kalau saya tulis di sini, nah, biar nggak bingung. Kalau saya mau dapetin CP ya. Tekanan konstan ya. T itu kan DH per DT ya. DH per DT. Oke. DU-nya, CV-nya, CV sebagai fungsi T, itu adalah DU per DT. So, kita dapatkan nih, DH per DT-nya adalah CP, sama dengan DU per DT-nya adalah CV, ditambah dengan R. Nah, ini relasinya pada gas ideal loh ya, bukan pada gas yang dengan formulasi yang lain gitu ya. Ini pada gas ideal ya, gitu. Oleh karena itu, CP-nya itu akan lebih besar daripada CV, ya. Karena ya R-nya kan CP-CV semuanya positif, R-nya juga positif, ya. So,
Bagian yang terakhir nih ya beneran. Itu kita coba kenalkan yang namanya rasio ya, rasio kalor spesifik. Ya, rasio kalor spesifik ya. Itu disimbolkan dengan K, itu punya relasi adalah CP dibagi dengan CV ya. Nah, itu untuk satu bisa dibilang entitas ya atau konstanta ya, yaitu rasio kalor spesifik yang berbeda untuk setiap gas ya, itu adalah CP dibagi dengan CV ya. Nah, nanti kita akan lihat dalam beberapa contoh soal bagaimana relasi antara CP-CV ini relasi dengan heat, work, dan sebagainya untuk sistem tertutup ini. Oke. Jadi sebagai kesimpulan kita udah belajar 4 hal. Moving boundary work, kerja batas bergerak, yaitu integral keadaan 1 sampai keadaan 2 PdV. Kemudian kita juga belajar kesetimbangan energi untuk sistem tertutup ya, di mana delta Q masuk dikurangi dengan delta W keluar sama dengan delta E dari sistem ya. Kalau pada saat siklus delta E sistemnya bernilai 0 ya. Kita belajar juga spesifik heat nih, kalor spesifik CP CV. Kita belajar juga relasinya dengan energi dalam dan entalpi ya. Dan kalor spesifik juga pada gas ideal yang sudah kita turunkan tadi ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya untuk kuliah atau video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.